Sahabat hikmah, di balik kisah kenalin nih, namanya Aibtu Siswanto. Anggota Polsek Cibeber, Polres Cianjur yang sempat bikin heboh salah satu dealer motor di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana tidak, ia datang membawa puluhan kantong plastik berisi uang pecahan Rp1.000 untuk membeli sepeda motor. Sempat ragu dan takut tidak diterima pihak dealer, polisi sederhana ini pun memberanikan diri. Membawa uang hasil tabungannya selama 9 tahun demi membeli sepeda motor yang ia idamkan. Terbagi menjadi 22 kantong plastik berisi uang pecahan Rp1.000, berat total uang koin ini pun diperkirakan mencapai 110 kg. Uang koin pecahan Rp1.000 ini ia tabung dari sisa uang belanja ataupun uang kembalian. Sempat kaget, pihak dealer menyambut baik kedatangan Aibtu Siswanto hingga sama-sama menghitung uang pecahan Rp1.000 yang dibawanya. Sambil mempersiapkan sepeda motor yang dipilih Aibtu Siswanto. Ya, kisah yang baru saja kita saksikan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita idam-idamkan. Tapi sebenarnya bagaimana sih aturan yang baik menabung dalam Islam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup di dunia ini perlu bekal, walaupun cuma sementara. Yang perlu digarisbawahi, bekal apapun yang ada sepanjang hidup kita itu harus jadi media, sesuatu untuk kita mengumpulkan bekal di akhirat. Kita punya harta, dengan harta itu jadi tabungan akhirat. Kita punya mobil, itu jadi investasi ukhrawi. Karena ketika dunia itu selesai, masa kita tiba, kita kembali kepada Allah, kan dunianya hilang nih, jadi warisan. Kita udah nggak bisa nikmatin lagi. Nah, sesuatu yang diwariskan ini, pahalanya sudah kita kumpulkan di awal, maka itu akan jadi tabungan akhirat. Itu yang pertama. Kalaupun kita mau menabung, berarti harus ada tabungan yang jelas ke depan juga untuk investasi akhirat. Misalnya, kita ingin menabung, mau beli mobil silahkan. Kata Rasulullah, nikmatin dunia boleh nggak? Boleh. Dunia ini harus dinikmati, tapi bagaimana bukan hanya kita yang menikmati dunia. Ketika Allah menitipkan dunia, dengan dunia itu kita bisa berbagi ke orang lain juga bisa menikmati. Sebaik-baiknya tabungan itu yang bersifat ukhrawi, Bang. Misalnya cita-cita jangan cuma punya mobil, tapi gimana punya ambulan. Kan dengan ambulan bisa bermanfaat. Minimal ya saya pengen beli kurung batang nih Ustadz. Minimal saya gratisin gitu kan. Lagi juga siapa yang mau nyewa kalau kurung batang kan. Udah pasti orang mati yang pakai itu. Terus saya pengen punya rumah, boleh. Tapi gimana kita nabung buat jadi rumah tahfiz. Jadi setiap ada santri baca Al-Quran, huruf-hurufnya itu dilipat gandakan oleh Allah jadi investasi akhirat. Kalau mau nabung itu jangan dunia semata, sia-sia, nggak ada yang dibawa mati. Tapi bagaimana aset yang kita punya cita-cita memiliki itu, tapi juga diimbangi, dibalans dengan tabungan-tabungan akhirat. Nah, inilah bedanya. Kalau orang orientasinya cuma duniawi, ya cita-citanya dia sebatas dunia. Makanya kalau kita berdoa kan jelas ya, sahabat hikmah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita pengen tuh di dunia nih bahagia, punya mobil harus nabung, punya motor harus nabung, kayak tadi tuh, mana nanggung loh, itu uang receh dikumpulin. Aduh, kalau saya orang Jakarta asli nggak bakal ulet yang begitu, baru punya uang 2.000 aja, nabung, kan ada tuh yang viral tuh, nabung 2.000 tukang bakso lewat black gitu kan, nabung lagi nih tukang somai black lagi, jajan mulu dah kita mah. Nah kalau ini kan ulet nih, nabung. Nah kalau bisa nanti motornya itu bagaimana dengan motor yang dia punya, dia tiap hari bersedekah bawain nasi bungkus buat orang lain. Dengan tabungan dunia dapat dunianya, tapi dengan investasi akhirat dapat akhiratnya. Makanya doa tadi nggak cuma dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk menabung bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah ini bedanya seorang muslim dengan yang non muslim ya. Kalau seorang muslim itu punya orientasi akhirat, dia nabung itu bukan hanya membahagiakan dirinya, tapi bagaimana dengan menabung itu dia bisa membahagiakan orang lain. Karena kalau kita memperkaya diri Bang, udah habis. Maka yuk teman-teman
kita kalau punya tabungan itu jangan cuma semata-mata duniawi, tapi tabungan ukhrawi. Cita-cita jangan tanggung-tanggung. Saya pengen punya rumah 3 lantai, pesantren harus 5 lantai, gitu. Saya pengen punya aset villa, misalnya 1 hektar, tapi masjid saya harus besar. Nah, ini cita-cita seorang mukmin. Dia tidak hanya membangun istana di dunia, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa menghuni istana di surga nanti. Itu yang berat. Nah, itulah seorang mukmin bagaimana menabung yang baik. Gitu. Iya Pak Ustadz. Artinya kalau misalnya kita memang mau nabung gitu ya untuk kita memiliki sesuatu, alangkah lebih baiknya gitu ya Pak Ustadz, jika kita menabung untuk membeli sesuatu yang bermanfaat tentunya. Bahkan harus Bang. Harus ya? Harus cari yang bermanfaat supaya dunia akhiratnya bahagia gitu. Bermanfaat bagi kita dan juga tentunya buat orang lain. Mantap. Mantap. Ya di dalam setiap kehidupan pastinya kita akan menjalani sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang buruk juga. Yang penting kita harus terus menjalankannya dengan penuh semangat dan selalu menginspirasi. Selalu ada hikmah di balik kisah. Bersama saya Adam Suranegara dan juga Ustadz Zaki Mirza pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.